Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lil rajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والإثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Halaman berapa? Kemarin sudah dibahas tentang kewajibannya seseorang berpikir sebelum ma'rifat, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan tentang keimanannya. Hingga sampai dikatakan orang yang taklid tidak sah imannya karena tidak sampai kepada ma'rifat kepada Allah. Begitupun orang yang mau masuk Islam tetap harus diawali dengan nazar. Karena kalau nggak diawali dengan nazar akan merubah sebuah ketetapan yang bahwa awal kewajibannya seseorang adalah ma'rifat kepada Allah. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Arabi, artinya orang kafir yang mau masuk Islam diberikan kesempatan untuk nadzor sahih,
walaupun dengan cara yang ringkas, dengan cara yang singkat. Artinya tidak boleh seseorang yang mau masuk Islam sama sekali tidak mengetahui keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh, harus tahu. Walaupun dengan cara yang sangat ringkas. Seperti apa? Membuktikan bahwa alam ini baru. Tiap-tiap yang baru diciptakan, gitu. Alam ini baru. Apa bukti alam ini baru? Tadinya nggak ada, menjadi ada. Apa buktinya? Alam ini mengalami perubahan. Dari situlah kita bisa tahu tiap-tiap yang berubah pasti baru, tiap-tiap yang baru pasti diciptakan. Maka dengan begitu dia akan tahu bahwa pencipta itu pasti ada, dan dia bersaksi bahwa pencipta itu hanyalah Allah Subhanahu, barulah sah syahadatnya. Hadza kalamu Ibnul Arabi. Maka demikianlah apa yang telah menjadi pernyataannya Ibnul Arabi. Bahwa hasanun, maka perkataan ini adalah perkataan yang bagus, pendapat ini pendapat yang bagus. Wastushkilal qaulu bi anal muqallidi laisa bimu'min. Namun dari pernyataan ini ada muskil, ada sedikit permasalahan. Apa permasalahannya? Yang menjadi permasalahan yang akan membuat dampak sebuah konsekuensi yang berat, katanya. Bahwa seorang mukmin, seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia muqallid, dia taklid, sama sekali nggak nazar, sama sekali nggak punya dalil tentang keberadaan Allah, maka statusnya tidak dihitung sebagai orang beriman. Orang yang agamanya ikut-ikutan, nggak tahu sendiri tentang keberadaannya pencipta, maka keimanannya tidak sah, tidak dihitung orang yang beriman nanti di akhirat. Maka ini jadi masalah nih. Kenapa masalahnya? Li'annahu yalzamu alaihi takfiru aktsari awamil mu'minin. Konsekuensinya dari pendapat ini adalah akan mengkafirkan mayoritas orang Islam yang awam. Ini pendapat nih. Kalau memang dikafirkan orang yang taklid, berarti nanti rata-rata orang Islam yang awam ini sudah nggak sah dong. Nah, rata-rata orang Islam taklid. Ini kata pendapat ini nih yang menyanggah pendapatnya Imam Ibnul Arabi. Wa huwa mu'adhimu hadhil ummah, padahal mereka orang-orang awam ini adalah mayoritas dari umat Islam ini, yang mereka disebut adalah umatul ijabah. Umat ijabah, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah itu orang yang didakwai dan dia menerima agama Islam. Adapun umat dakwah itu orang-orang yang menjadi kaum. Jadi semua umat Allah, semua manusia yang mana Allah perintahkan mereka untuk masuk ke dalam agama Islam, tapi ada yang nerima, ada yang enggak nerima, gitu loh. Jadi umatul dakwah itu umumnya. Kalau khususnya yang menerima namanya umatul ijabah. Lah rata-rata umatul ijabah ini mereka awam. Kalau awam berarti mereka taklid. Kalau taklid berarti mereka nggak sah imannya. Ini pendapat ini nih. Wa dzalika mimma yakdahu fi ma'ulima anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i adba'an.
Hal ini akan mencemari, mencacati, mengurangi kemuliaan sebuah fakta yang telah diketahui secara umum, bahwa sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa warada anna ummatahul musyrifatu thulutsa ahlil jannah. Bahkan telah dinyatakan bahwa umatnya Nabi Muhammad itu adalah 2/3 dari penghuni surga. Dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlul jannati 20 wa mi'ata saffin. Penduduk surga itu ada jumlahnya 120 baris, 20 wa mi'atu saff. Di surga itu sof-sofan, baris-baris, berbaris-baris, enggak gerabak macam-macam kayak pasar gitu, enggak, ada softnya rapi gitu loh, enggak kayak orang demo. Soft, ini softnya siapa nih? Satu baris soft gitu, semuanya 120 baris. Sama nuna minha min hadil ummat wa arba'una min sa'iril umam. Maka 80-nya adalah umatku, kata Nabi. 80 softnya itu umat Nabi Muhammad. 40-nya umat yang lahir sejak Nabi Adam. Coba, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa jumlahnya berapa? 40 soft, 40 baris. Umat Nabi Muhammad 80 baris, berarti 2/3. Banyaknya sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa cuma 40 baris. Adapun umatnya Rasulullah itu berjumlah 80 baris. Maka ini akan jadi masalah dong, berarti ini nggak, berarti kalau dikafirkan semua, taklid semua, terus nggak sah, berarti nggak sampai 80 baris. Ini pendapat yang rusak kata mereka. Nih kata satu yang memuskilkan, yang menganggap pendapat ini pendapat yang nggak pas, nggak bisa diterima nih pendapatnya nih. Wa ujiba, dan dijawab nih, aku menjawabnya bi anal murada bidalil alladzi yajibu ma'rifatuhu ala jami'il mukallafin wa dalilul jumaliyu. Maka kemuskilan itu dapat dijawab dengan jawaban sungguhnya yang dimaksud dengan dalil yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf yang awam adalah dalil ijmali yang bersifat umum. Dalil yang sangat mudah gitu loh, yang sangat ringkas. Bahkan sampai Imam Al-Ghazali berselisih pendapat tentang ini, mengatakan batal tuh pendapat yang mengatakan orang taklid nggak sah, yang mewajibkan ngerti dalil batal. Dipahami Imam Ghazali bahwa dalil yang diperlukan dalil Lah kalau dalil tafsil yang diwajibkan ya memang akan sedikit orang yang masuk surga jadinya. Lah jangan nanti dah, sekarang aja lah di Muara Baru orang berapa jumlahnya? Yang ngaji berapa nih? Coba, yang ngaji berapa? Jadi kalau ngomong harus taunya dalil tafsil, ya memang sedikit orang. Tapi ke dalil ijmal, ini dalil yang sangat mudah. Bahkan ketika Imam Asy'ari membuat keputusan orang taklid itu nggak sah, itu ulama-ulama masa itu membuat testimoni. Apa testimoni itu? Jejak pendapat gitu loh. Coba kita pergi ke daerah gunung, ke orang-orang Badui yang sama sekali jauh dari ulama, nggak pernah ngaji,
yang kalau mereka datang ke masjidnya Nabi kencing di masjid. Hah? Di pojokan. Kok kamu kencing? Kan nggak ada tulisan dilarang kencing di sini. Tuh gitu orang Baduy itu. Jadi saya nggak salah, nggak salah. Jadi di masjid harus kamu tulisin tuh dilarang kencing. Orang nggak ada larangannya kok. Ya ngerti nggak ada larangan, tapi ini kan masjid. Masuknya aja harus bersuci lah. Gimana kamu kencing di pojokan begitu? Tapi orang Baduy itu kalau dikasih tahu sekali selamanya nggak ngerjain lagi, gitu loh. Mereka ngerjain gara-gara nggak ngerti. Emang nggak berpendidikan. Maka ulama coba tes kita ke kaum Baduy, kita tanya apakah iman mereka itu taklid atau pakai dalil. Panggil, sini. Kita mau nanya nih, ente bisa nggak membuktikan tentang adanya Tuhan? Ngamuk orang Baduynya. Ente kira gua orang kafir apa? Ngomong. Lah apa buktinya Tuhan itu ada? Coba kalau ini bisa buktiin. Jadi gampang. Kalau ada tai onta, ya pasti di situ ada onta. Lu nggak mikir apa orang Baduynya begitu coba. Ini orang Baduy yang nggak pernah sekolah aja tahu caranya mikir kenal Allah. Itu dalil yang ringkes, gampang. Kalau ada tapak kaki berarti barusan ada yang lewat, kan itu gampang. Alam ini muncul sebagai bukti diciptakan. Kalau diciptakan berarti ada Tuhan yang mencipta. Nah itu kan gampang. Namanya dalil apa? Ijmal, gitu loh. Lah dalil yang seperti ini nih, yang nggak ngerti siapa kira-kira? Yang nggak ngerti orang yang sekolahnya SLB. Yang kalau sholat nih, saya kemarin ketemu orangnya masalahnya. Gue bilang, oh ini nih orangnya nih. Asli itu. Itu nggak masalah sih kayaknya. Nah gimana kalau begitu? Nggak bisa diajak mikir, nggak bisa. Tapi kalau sudah diisi, dipegang kuat-kuat, nggak dilupain, loh, gitu loh. Kata anak-anak kemarin, ini Beb ngaji sama Ustadz Dayat Beb. Dikit-dikit kalau ngomong kata Ustadz Dayat kalau nggak sholat masuk neraka. Tuh ngerti dia, gue bilang tuh. Tapi taklid, gitu loh. Nah gue bilang loh SLB bukan ente. Dia sekolahnya SLB enggak, ya berarti bisa mikir dong ente, gitu loh. Kecuali mereka ini yang nggak bisa mikir. Kalau memang nggak bisa mikir, gara-gara nggak punya kemampuan, ya nggak dihitung dosa, gitu dong. Kalau dia punya kemampuan tapi nggak mau mikir sama sekali, sekolahin di SLB, gitu. Berarti memang idiot otaknya, gitu loh. Selagi bisa mikir, mesti ngerti dalil ijmal, mesti ngerti, gitu dong. Jangan ngomong, oh berarti ini taklid semua. Yang mutusin begitu siapa? Taklid semua. Kalau dalil tafsil, nah mungkin mereka taklid. Tapi kalau dalil ijmal, setiap orang berakal akan tahu kalau Tuhan itu ada. Masa ini nggak ngerti Tuhan itu ada? Coba ditanya tukang becak di depan, tukang ojek panggillah, atau tukang ikan nelayan atau Pak sini, gue mau nanya nih, Tuhan ada nggak? Malah diginiin dulu, mungkin. Tuhan ada, lo kira gue nggak kenal Tuhan apa gitu? Jadi yang dimaksud dengan perkataan Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi adalah wajibnya orang itu ngerti dalil untuk menjadi orang yang bersyahadat adalah dalil ijmal.
wa waladhi yuhasilu fil jumlatin lil mukallafin al ilma wa tutma'ninata bi aqaidil iman. Dan pada umumnya menghasilkan keyakinan dan menerima hati atas akidah keimanan bagi mukallaf. Orang yang sudah punya dalil ini akan mutmain, akan tentram hatinya dan bisa menerima semua hukum-hukum agama Islam karena mereka telah membuktikan bahwa memang Tuhan itu ada dan dia mengakui ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihaitsu la yaqulu qulubuhu fiha la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Apa sih batasannya? Orang itu disebut taklid. Oh, batasannya disebut taklid ketika ditanya Tuhan itu ada enggak? Pencipta alam ini ada enggak? Maka dia mengatakan, aku enggak tahu tuh. Hah? Ada. Tuhan ada? Ada enggak ya? Enggak tahu dah saya. Itu yang SLB gua tanya. Allah siapa? Tuhan, ngomong. Allah perintah. Salat masuk surga. Wah, belum ngerti. Tapi ketika ditanya, kata siapa? Kata Pak Ustadz. Nah gitu loh, ini yang dimaksud nih, bahwa dia tahu Tuhan itu ada karena Pak Ustadz. Akalnya nggak bisa mikir. Lah kalau ente Tuhan ada nggak? Kok nggak tahu dah? Wah ya ente, wah ya parah dah. Lebih parah. Kenapa? Kalau SLB pantes. Kalau ente. Jadi batasannya apa orang itu tidak termasuk orang-orang yang ngerti dalil. Batasannya ketika ditanya tentang Tuhan, jawabnya apa? La adri, saya nggak tahu. Atau dia mengatakan, aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakannya. Kata Pak Ustadz loh, gitu loh. Diperintah sholat. Nanti kalau Israel datang, ngerti loh Israel, ngerti Israel. Jadi mereka inilah orang-orang yang nggak memenuhi syarat untuk berpikir karena nggak adanya kemampuan. Selagi dia punya kemampuan berpikir, pasti akalnya akan ngerti dalil ijma. Gitu dong. Maka itulah sepertiga umatnya Nabi itu akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mesti pendapatnya. Wala yushtaratu ma'rifatun nadhari ala tariqil mutakallimin min tahriril adillati wa tartibiha wa daf'i syubhatil waridati 'alaiha. Dan tidak disyaratkan untuk menjadi orang yang menguasai dalil itu harus pakai metode pemikirannya para mutakalimin. Nah, kalau pakai metodenya mutakalimin berarti harus pakai metode yang rumit gitu loh. Dalilnya dalil tafsil. Maka yang demikian hanya khusus untuk orang-orang yang memang punya kemauan untuk mempelajari sesuatu yang fardu kifayah hukumnya, bukan fardu ain. Artinya kifayah itu apa?
di setiap daerah harus ada yang mempelajari hukum-hukum tersebut. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menolak syubhat yang datang, menolak khurafat, menolak orang-orang yang membuat orang-orang awam menjadi punya keraguan. Maka di satu daerah harus ada orang yang paham seperti itu, ngerti dalil tafsil, ngerti nih susunan dalil yang tersusun rapi hingga bisa menolak para filsafat, menolak ateis, menolak Mu'tazilah, menolak Syiah, menolak Mujassimah, gitu loh. Menolak orang-orang yang keyakinannya tentang Allah itu berkeyakinan tidak sesuai dengan jalannya rel Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada. Tapi kalau tiap-tiap individu nggak diwajibkan tahu itu, wajibnya cuma wajib secara ijmal, dalil yang ringkas, dan menggunakan dalil ijmal yang ada di hatinya yang menghasilkan penerimaan. Walal qudratu ala ta'bir al amma hasala fi qalbihi minadil jumali alladhi hasalat bihi tutma'innat. Ketika dia bisa mengungkapkan dalil yang ijmal yang ada di dalam hatinya, itu bisa menghasilkan imannya tenang, imannya tentram, imannya enggak lagi gonjang, karena sudah buktiin Tuhan pasti ada, gitu dong. Kalau tanya Tuhan ada enggak? Ada enggak ya? Ada enggak ya? Lu gimana sih? Tuhan kok ada enggak ya kan? Wajib ada dong Tuhan. Buktinya apa? Lu enggak lihat tai onta kan selesai. Jawabnya cukup pakai tai onta. Nah, apalagi ente. Maka di Quran itu Allah memberikan contoh apa? Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim menggambarkan bagaimana dia mengajarkan pada kaumnya mengenali keberadaannya Allah dengan apa? Langit, bumi, matahari, bulan, bintang yang gede-gede nih yang mata kamu tiap orang pasti menemukannya. Matahari siang ada, malam. Oh ya berarti bukan Tuhan dong. Kalau pernah ada, pernah nggak ada, gitu loh. Bulan malam ada, siangnya nggak ada, berarti bukan Tuhan dong. Bintang berarti bukan Tuhan dong. Kenapa? Pernah ada kemudian berubah jadi, atau tadinya tiada berubah jadi, oh ini mah bukan Tuhan ya. Itu diajarkan bagaimana langit bumi ini baru dan pasti ada penciptanya. Itu dalil ijmal, gitu loh. Dalil yang ringkas, yang mudah, yang tiap orang walaupun itu awam awamnya pakai echo, tetap dia bisa mengenal bukti keberadaannya pencipta alam semesta, gitu loh. Kecuali akalnya akal SLB sekolahnya, gitu. Maka orang-orang yang seperti ini memang tidak punya kemampuan berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia bisa mikir dengan cara yang ringkas, akalnya mampu, dengan pemikiran yang ringkas itu, pemikirannya akan membuat hatinya tentram dan tidak akan tergoyahkan lagi untuk bisa menerima tentang semua perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah ngakui Tuhan itu ada, terus Tuhan itu ngasih perintah, maka dia akan terima. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Oh iya. Kenapa? Di hatinya sudah mengakui dengan dalil kalau Tuhan itu ada. Itu dong. Nah kalau belum mengakui Tuhan ada terus suruh ini perintah Tuhan, Tuhan yang mana? Kan repot. Wala syakka anna nadhara ala hadzal wajhi ghairu ba'id husuluhu lima'dhami hadhil ummah. Loh.
Maka tidak diragukan lagi bahwa pemikiran sederhana semacam ini tidaklah sulit diperoleh oleh mayoritas ummatul ijabah, mayoritas umat Islam. Au li jami'iha fima qabla akhiriz zaman, atau semua umat ijabah ini sebelum akhir zaman pada waktu di mana, kenapa akhir zaman? Alladzi yarfa'u fi al-ilmu nafi', yang mana di akhir zaman nanti akan diangkatlah semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi nanti di akhir zaman akan tambah sulitnya orang untuk mencapai sebuah ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Allah akan angkat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang pertama diangkat ilmu apa? Ini. Ilmu yang pertama diangkatnya ilmu tauhid. Orang-orangnya habis, guru-gurunya habis, yang mau ngaji habis, minatnya ngaji habis, gitu loh. Apalagi bisa sampai ngerti secara tafsir, ya Allah, udah bisa dihitung pakai jari. Maka orang yang memahami dalil yang ijmal ini itu nggak akan sulit bagi ummatul ijabah, kecuali nanti pada akhir zaman. Fayakthuru fihil jahlu al-mudhir, maka kebanyakannya kebodohan yang membahayakan akan terjadi pada zaman tersebut, pada waktu itu. Wa yakthuru fihil jahlul mudhir wa la yabqa fihi taqlid al-mutabiq, maka tidak ada taklid yang benar lagi pada masa itu, apalagi makrifat. Ada orang-orang yang taklid, tapi taklidnya taklid yang benar, maknanya taklid pada orang yang tidak taklid lagi, gitu loh. Dia taklidnya ngaji sama orang-orang yang punya sanad ilmu. Hingga ketika dia taklid, dia dituntun untuk memahami dalil, gitu loh. Bukan taklid jari bin jari, ngono maksudnya. Ini katanya, ngasih tahu orang, kata orang ini katanya lagi, terus bin katanya, ini begitu nggak asah tuh. Kamu kok tahu Tuhan kata siapa? Kata si Anu. Tanya lagi, kamu kok tahu? Gue juga katanya. Loh, ini mah nggak sah begitu. Taklid yang sah yang bagaimana? Taklid yang orang itu taklid pada orang yang nggak taklid, gitu loh. Yang ditaklidi itu orangnya ngaji. Hingga ketika dia menyampaikan ilmu, dia mengajarkan caranya menyusun dalil. Yang tadinya taklid akan berubah jadi nggak taklid lagi. Batasannya apa orang yang taklid itu sah? Batasannya orang yang ketika dia awalnya taklid, awalnya apa? Awalnya taklid, kemudian orang yang ditaklidi itu balik lagi, terus ngomong, oh kemarin yang saya ajarkan sama kamu salah loh ternyata bro. Jadi gimana? Sekarang 1 tambah 1 3 jumlahnya. Oh gue mau gak ikut. Oh ini mah gila, masa 1 tambah 1 kok 3, gue tetap 2. Itu namanya sudah gak taklid lagi. Yang begitu yang sah awalnya taklid, gitu loh. Tapi setelah dia berjalannya waktu, akalnya bisa berpikir, hingga ketika orang yang ditaklidin itu datang dan memberi jawaban yang berbeda, dia sudah nggak ikut lagi pada jawaban yang baru, tetap bertahan pada jawaban yang lama. Kenapa? Karena sudah bisa memahami
dalil-dalilnya. Maka di masa akhir zaman nanti nggak ada orang taklid yang benar. Kenapa? Katanya, bin katanya, bin katanya, bin katanya, ini nggak benar udah. Apalagi apalagi orang yang makrifat, maka nggak akan dijumpai, susah dijumpai, udah habis pada akhir zaman nanti. Sekarang udah bisa dihitung pakai jari, apalagi nanti mendekati akhir zaman. Wa yakturu fil jahlul mudhir wa la yabqa fil taqlidil mutabiq fadlan anil ma'rifah, apalagi orang ma'rifat inda katsirin mimman yudhannu bihil ilm, apalagi ma'rifat pada orang-orang yang disangka mempunyai ilmu, hanya tuduhannya doang. Oh, ini kayak orang pinter nih, kayak orang pinter nih, kayak isinya tuduhan-tuduhan doang, padahal sama sekali mereka nggak punya kemampuan ilmu pengetahuan. Fadlan an katsir minal ammah, apalagi orang-orang awam, yang dituduh pinternya saja, dituduh pinter nih, ini kayak orang alim nih, ternyata nggak punya ilmu pada akhir zaman nih, apalagi yang, nah bayangkan, ini yang dituduh pinter, ini kayak orang alim nih kayaknya nih, begitu dicek nggak punya, apalagi awamnya gitu loh. Kalau sekarang orang awamnya masih bener, banyak orang awam yang sah imannya, apalagi orang alimnya. Nanti akhir zaman jangankan orang awam, orang alimnya juga udah isinya orang alim-aliman, bukan alim yang beneran bersanad sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala'allana adkarna hadza zaman bila raibin, mungkin tanpa diragukan lagi kita menjumpai zaman ini. Coba, jangan-jangan zaman sekarang ini kita sudah sampai pada akhir zaman yang dibicarakan oleh para ulama, oleh para nabi, bahwa di akhir zaman akan dijumpai kesulitan diangkatnya ilmu pengetahuan, gitu loh. Mungkin kita telah sampai kepada zaman tersebut. Wallahul musta'an, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap kita bisa menjumpai para guru-guru yang bisa menuntun kita sampai kepada menemukan kebenaran, menemukan iman yang lurus, menemukan ilmu-ilmu yang hak, yang nafi', yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa fil hadis an Abi Umamah, diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayatnya Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun fi akhir zaman yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ajarahu Allah ta'ala bil ilmi. Kata Nabi SAW, akan ada fitnah pada akhir zaman, di mana pagi harinya orang berstatus mukmin dan sore harinya dia telah kafir, kecuali orang yang dijaga Allah dengan ilmu. Kecuali imannya pakai ilmu, maka akan kamu jumpai nanti orang itu paginya kelihatan jadi orang iman, pas sore kafir. Ada sorenya iman, paginya kafir. Coba. Kenapa? Karena ikrarnya tentang iman itu nggak pakai ilmu,
Ketika dia ikrar, mau sengaja nggak sengaja, tahu-tahu sorenya udah keluar dari iman. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang mengeluarkan dia dari keislamannya. Karena dia nggak ngerti. Ibaratnya orang itu main bola, dia nggak ngerti mana batasan lapangannya. Main bola main ngeluyur ke sono, yang tahu offset aja. Dianggapnya dia bikin gol padahal offset. Ketika di print offset nggak terima dia, lu gua bikin gol kok offset, kurang ajar lu. Itu akhir zaman kamu akan jumpai seperti itu. Banyak orang yang menganggap dirinya sudah iman, mengucapkan syahadat, ngelakuin ibadah, padahal offset, padahal keluar dari batasan yang benar. Kenapa? Karena dia ngerjainnya nggak pakai ilmu. Di zaman itu siapa yang selamat? Orang-orang yang membangun agamanya dengan ilmu, bangun imannya pakai ilmu, bangun ibadahnya pakai ilmu. Maka mereka lah orang-orang yang selamat hingga bisa membawa kematiannya bisa husnul khotimah. Ini yang kita harapkan nih. Maka hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan bisa selamat dengan jalan tetap mempertahankan ilmu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Maka jangan tinggalkan ilmu pengetahuan. Jangan jauh-jauh dari para ulama, tetap hadir majelis taklim, baik itu majelis tauhid, majelis fikih, majelis zikir, tetap kita hadiri biar kita tetap punya ilmu pengetahuan. Kalau enggak, kamu enggak akan selamat dari fitnahnya akhir zaman nanti. Kenapa? Karena fitnahnya itu enggak individu, enggak gelombang per gelombang. Sekali datang yang salah itu rombongan. Kamu yang sendiri pendapatnya ditinggalkan. Ente mau ikut orang banyak apa sendiri? Lama-lama, iya gue salah kalau sendiri, ya ikut. Kayak ginilah ente kalau di rumah sakit jiwa, yang gila buahnya, ente sendiri yang waras. Itu nanti ente keder, yang gila saya, apa mereka? Karena kamunya sendiri, yang gilanya banyak. Yang gila banyak nih ngomong kucing ini kambing. Lah kamu ngomong ini kucing, mereka ngomongnya kambing. Yang banyak ini kambing Pak, ente bingung kambing apa kucing. Lama-lama ente keder, kenapa? Entenya sendirian gitu loh. Yang lainnya somplas. Maka orang yang bisa bertahan hanya yang pendapatnya dibangun pakai ilmu pengetahuan. Kalau pakai ilmu, mau orang banyak yang ngomong, ya dia nggak urusan. Kenapa? Nih buktinya, nih tuntunannya, nih dalilnya, gitu. Karena dibangunnya pendapat kamu pakai ilmu, bukan pakai taklid, bukan pakai ikut. Ini nanti akhir zaman akan datang masa seperti itu. Kalau kita kok nggak sampai bisa hati-hati, nggak sampai bisa menemukan kebenaran, maka kita akan terbawa bagian dari kelompok-kelompok tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. La hadiniyah wa la niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina tauba faghfir li kulli hauba fasolana awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تنسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.